Kasus COVID-19 yang kembali meningkat, capaian vaksin booster yang belum juga mencapai 25%, aktivitas masyarakat yang semakin longgar di tengah cuaca ekstrim yang baru akan mencapai puncaknya di akhir dan awal tahun nanti. Ditambah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Apakah ini menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk kembali memperketat aktivitas masyarakat di tengah perekonomian yang baru saja mulai menggeliat? Akan kita bahas bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri. Mbak Dewi, dari catatan kami sejak tanggal 9 November, angka kasus COVID-19 di Indonesia konsisten di atas 6.000, peningkatan yang cukup signifikan setelah sebelumnya terakhir di tanggal 7, angkanya di 3.800-an. Apakah menurut pengamatan media, sekarang ini menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk kembali memperketat kebijakan beraktivitas? Ini posisinya memang cukup pelik ya. Kalaupun pemerintah memperketat, itu apakah dampaknya akan pertama, apakah aturan itu akan mudah diterima oleh publik, dan yang kedua, apakah dampaknya benar-benar akan dirasakan menjadi dampak yang positif. Jadi artinya pengorbanan yang kita lakukan positif. Jadi artinya pengorbanan yang kita lakukan untuk perketat kegiatan itu akan imbang dengan penyebaran kembali varian virus yang terbaru. Saya kira ini menjadi salah satu persoalan yang pada pekan-pekan ini ya, dan mungkin pekan-pekan akan datang itu akan menjadi salah satu mata bahasan terpenting yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus ke gelaran G20, KTT G20 di Bali, dan dalam posisi G20 itu sendiri ada tadi disebutkan ya 17 kepala negara yang akan hadir, rombongannya nggak tahu besarnya seperti apa, berapa ribu orang yang berkumpul di tempat ini. Ini saja akan sudah merupakan sebuah pekerjaan besar untuk mencoba semaksimal mungkin membatasi penyebaran munculnya gelombang kasus COVID yang baru. Di luar itu, untuk kembali pada pertanyaan Saza tadi, yang kita lihat sekarang dimanapun itu di seluruh Indonesia ya, apakah daerah yang vaksinnya sudah cukup, boosternya sudah cukup, dan seterusnya, itu kita melihat bahwa masyarakat benar-benar sudah capek ya, sudah lelah dengan apapun pembatasan yang diberlakukan untuk menghalangi beredarnya COVID menjadi gelombang yang lebih parah, dan karena itu kelihatannya akan menjadi lebih parah, dan karena itu kelihatannya akan menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk melihat lagi kenapa angka booster dan angka vaksin kedua terutama belum bisa menyusul setidak-tidaknya angka vaksin tahap pertama yang sudah di atas 80%. Bagaimana kasus kita sudah punya penangkal tahap pertama, yaitu kondisi tubuh warga yang sudah dilindungi oleh vaksin dan booster. Baik Mbak Dewi, tadi Mbak Dewi menyinggung mengenai perhelatan G20. Dalam G20 ini Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan The Pandemic Fund sebagai salah satu inisiasi presidensi G20 Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 sebagai bentuk kesiapsiagaan, pencegahan dan juga penanggulangan pandemi di masa mendatang. Bagaimana tanggapannya Mbak Dewi, apakah ini menjadi salah satu solusi yang solutif dari presidensi G20 Indonesia? Saya kira isu funding untuk penanggulangan bencana yang krisisnya dirasakan oleh berbagai lapisan dunia seperti pandemi COVID yang lalu, itu adalah salah satu isu yang paling krusial ya. Jadi kalau bisa dicegah, jangan sampai muncul pandemi baru. Yang kita tahu dari berbagai kajian, telaah, analisis para ahli, dengan bertambahnya keparahan dari dampak perubahan iklim akan timbul krisis iklim, dan dari krisis iklim itu sangat mungkin muncul berbagai ancaman kesehatan global yang baru. Dan karena itu kemudian pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan supaya tidak muncul pandemi baru. Kalaupun muncul isu kesehatan baru, jangan sampai
membesar menjadi sebuah pandemi, karena apa yang terjadi pada COVID kemarin itu sangat memukul perekonomian, tatanan sosial, tatanan global, dan seterusnya. Dampaknya akan terlalu besar. Nah, dalam upaya untuk mitigasi dan mencegah terjadinya pandemi yang kedua, maka isu pandemic fund itu menjadi sangat penting. Usulan Indonesia ini saya kira penting dipertimbangkan oleh berbagai negara untuk kebaikan masyarakat global. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, termasuk Indonesia yang warganya jumlahnya nomor 4 terbesar di dunia, bantuan dalam bentuk pandemic fund itu akan mempermudah kita bergerak dalam ruang-ruang yang berusaha untuk mencegah munculnya persoalan-persoalan kesehatan besar yang baru. Jadi sebelum muncul pandemi sudah dicegah, dan pencegahannya itu ada duitnya, kira-kira gitu. Baik Mbak Dewi, tadi juga Mbak Dewi sempat menyinggung mengenai vaksinasi. Ini kan menjadi salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi efek dari pandemi COVID-19. Wakil Presiden kita Maruf Amin mengatakan bahwa ada pemikiran untuk melakukan program vaksinasi booster kedua. Sedangkan kita ketahui bersama nih bahwa capaian vaksin booster pertama pun di seluruh Indonesia masih di bawah 25%. Bagaimana media melihat hal ini? Apakah urgent untuk melakukan booster kedua atau tetap fokus saja agar booster pertama ini semakin besar capaiannya? Saya kira kenapa tidak dua-duanya ya? Karena gini, untuk mereka yang sudah booster pertama, booster kedua itu menjadi isu yang penting ya. Ketika bulan lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi satu negara di Amerika Selatan, teman-teman wartawan dari berbagai belahan dunia rata-rata mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan suntikan keempat atau booster kedua ya, termasuk yang dari Afrika, termasuk yang dari Amerika Selatan. Maksud saya bahkan mereka yang bukan dari negara maju pun booster keduanya sudah tersedia. Nah, mereka di Indonesia yang bisa mendapat akses booster kedua ini kan saat ini adalah nakes ya. Mendapat akses booster kedua ini kan saat ini adalah nakes ya. Kalau misalnya dimungkinkan bagi booster kedua bagi kelompok yang memang merasa perlu dan membutuhkan, pada saat yang sama menjadi krusial bagi pemerintah untuk menemukan cara dan mendorong. Oke, kalau vaksin pertama bisa sampai 86%. Vaksin kedua tidak sampai segitu, tapi tidak terlalu jelek angkanya. Tetapi kenapa booster dalam setahun terakhir ini, hampir setahun terakhir ini ya, kok berhentinya kok di 20-25%? Ada apa ini masalahnya? Bagaimana bisa didorong habis-habisan misalnya? Jadi kalau misalnya itu bisa dipikirkan dan kemudian bisa dieksekusi, kira-kira gitu ya Sasha. Itu akan menjadi sangat ideal sehingga kemudian bisa dibuka opsi untuk booster kedua. Baik Mbak Dewi, pertanyaan terakhir bahwa WHO sebenarnya dari bulan-bulan awal di tahun ini sudah memperingkatkan tingkat penyebaran varian baru COVID-19 ini lebih cepat walau dinilai memang tingkat keparahannya menurun dibandingkan varian-varian sebelumnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar nggak kembali kebobolan, apalagi ini menjelang akhir tahun akan banyak libur yang terjadi, akan banyak aktivitas masyarakat. Kita di redaksi, terutama di Transmedia ya, tidak bosan-bosannya, tidak capek-capeknya menyerukan supaya kalau Anda belum vaksin deh. Kalau Anda belum booster deh. Karena perannya itu sangat penting. Ini bukan buat kita saja, tetapi juga orang-orang rentan di sekitar kita yang mungkin karena kondisi mereka tidak bisa vaksin lengkap atau tidak bisa booster dan seterusnya. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita membangun solidaritas dan kemudian membangun kesadaran publik bahwa ini adalah hal yang penting. Pandeminya belum selesai, kita dorong ke arah itu. Saya kira kita di redaksi kita selalu mengkampanyekan itu ya. Apakah variannya baru, XBB atau
BB1, AB1, 14, 13, 15 akan selalu muncul varian-varian baru sepanjang pandeminya belum benar-benar berakhir. Karena itu yang bisa kita lakukan sekarang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan para ahli yang sudah lebih tahu daripada kita adalah kita menyebarkan informasi tentang vaksin dan booster dan itu kita lakukan terus-menerus di redaksi, Sasha. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Standard and Practices CNN Indonesia telah bergabung di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.